Ketika kudeta militer terjadi di Myanmar, kabar ini langsung menghebohkan dunia dan berbagai negara mengecam tindakan tersebut. Sebelum tahu tentang penyebab gejolak politik di Myanmar, alangkah baiknya kita tahu apa sih itu kudeta militer. Secara singkatnya, kudeta adalah pergantian kekuasaan atau pemerintahan yang terjadi secara tiba-tiba. Kudeta jarang mengubah kebijakan sosial dan ekonomi secara fundamental terhadap suatu negara. Syarat utama terjadinya kudeta adalah memegang kendali atas semua atau sebagian angkatan bersenjata, polisi, dan militer lainnya. Kudeta berbeda dengan revolusi. Proses revolusi dicapai oleh sejumlah massa dalam jumlah besar dengan tujuan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Sementara kudeta jarang mengubah kebijakan sosial dan ekonomi. Halo sobat semua, kembali lagi di Waktu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang negara-negara yang pernah mengalami kudeta militer seperti yang dialami Myanmar pada saat ini. Turki. Pada 15 Juli 2016, sebuah upaya kudeta menandai titik balik monumental dalam sejarah politik Turki. Satu seksi militer Turki melancarkan operasi terkoordinasi di beberapa kota besar untuk menggulingkan pemerintahan dan melengsarkan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Ledakan terdengar di Ankara dan Istanbul, jet tempur Turki menjatuhkan bom di gedung parlemen. Namun, ketika berita tentang upaya kudeta menyebar di media sosial, ribuan warga sipil menentangnya. Mereka turun ke jalan dan alun-alun di sekitar Anatolia dengan hanya membawa peralatan tempur demi menentang kudeta tersebut. Dan akhirnya kudeta tersebut gagal. Thailand. Pada 22 Mei 2014, militer Thailand melancarkan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan terpilih. Alasan untuk memulihkan ketertiban dalam menghadapi demonstrasi melawan pemerintah Thaksin Shinawatra. 3 tahun setelahnya, konstitusi Soekarno militer telah terratifikasi dan disetujui dalam referendum. Dengan perubahan, Raja Vajiralongkorn meningkatkan kekuasaannya melalui pemilihan umum. Di tahun tersebut, lebih dari 12.000 orang bergabung dengan Run Against Dictatorship, sebuah gerakan anti-pemerintah. Kemudian pada 18 Juli 2020, sekitar 2.500 pengunjuk rasa berkumpul di Monumen Demokrasi. Ini merupakan salah satu demonstrasi terbesar sejak kudeta yang menyerukan pembubaran parlemen dan pemilihan baru. Zimbabwe. Pada 15 November 2017, terdengar sekitar 30 atau 40 tembakan sekitar 3-4 menit pada pukul 2 pagi di rumah Presiden Zimbabwe Robert Mugabe. Ketegangan di Zimbabwe terjadi ketika Panglima Pasukan Pertahanan Zimbabwe mencetuskan untuk turun tangan mengakhiri pembersihan pendukung Emmerson Mnangagwa. 1 pekan sebelumnya, Mugabe memecat wakil presidennya, Mnangagwa, tentara veteran yang tersohor di kalangan militer Zimbabwe. Dia dijuluki Sang Buaya dan sempat dijagokan sebagai sosok yang cocok untuk menggantikan Mugabe. Pemecatan tersebut dikaitkan dengan upaya Mugabe mencalonkan istrinya untuk menjadi presiden Zimbabwe selanjutnya. Kondisi politik memanas setelah hampir 40 tahun menjabat presiden. Mugabe pun akhirnya mengundurkan diri. Komite utama partai yang paling berkuasa, ZANU-PF Zimbabwe, menunjuk Mnangagwa untuk mengambil alih kepemimpinan. Sudan. Pada April 2019, Presiden Sudan Omar Hassan al-Basri dilengsarkan setelah berkuasa selama 30 tahun melalui kudeta militer. Pelengserannya dipicu oleh aksi damai besar-besaran yang dihadiri oleh ratusan ribu orang di ibu kota Khartoum. Pengambil alihan kekuasaan di Sudan menutup gerakan protes dan pergolakan politik di Afrika Utara. Madagaskar. Pemerintah Madagaskar memecat Rajoelina dari posisinya sebagai wali kota Antananarivo. Pemecatan tersebut memunculkan aksi massa hingga menewaskan setidaknya 28 orang
dan ratusan lainnya luka-luka. Pada 8 Maret 2010, sekitar 70 tentara melakukan pemberontakan di kamp militer besar di luar ibu kota Madagaskar. Mereka menentang penindasan terhadap warga sipil. Pemerintah mengatakan pemberontakan tersebut adalah perselisihan internal tentara. Namun, 2 hari setelahnya, Panglima Militer Madagaskar, Jenderal Edmond, mengeluarkan ultimatum 72 jam bagi para pemimpin politik untuk menyelesaikan perselisihan mereka atau menghadapi intervensi militer. Atas dukungan militer, Rajoelina kembali menjabat dan memimpin pemerintahan transisi, serta berjanji untuk mengadakan pemilihan dalam 2 tahun ke depan. Begitulah manusia, serakah akan kekuasaan tanpa tahu batas usia. Akan selalu ada ketidakpuasan dan kecemburuan antar sesama, sampai akhirnya mereka bisa melihat kawan lainnya menderita. Kita bahkan buta, tega menindas rekan, teman, sahabat, bahkan keluarga, untuk mencapai tujuan yang dikatakan sebagai tujuan mulia. Saya Ipan, sampai jumpa di video berikutnya.